wajan yang dipunyain, karena kan setiap satu porsi sushi nggak mungkin punya satu ya. Seminggu sekali datang 500. Itu tahannya berapa lama itu biasanya wajan itu? Seminggu. Pernah ada pengalaman buruk sama pelanggan nggak? Pernah. Apa? Tengkleng itu kan bahannya kan tulang kambing ya. Iya. Kok tulang sih, emang kita anjing dikasih makan tulang gitu? Marah-marah itu? Iya. Begitu menginjakan kaki di kota Solo, sederet daftar kuliner sudah siap ditelusuri. Tapi, kerja itu liburannya Kak Ros di kota Solo kali ini akan dimulai dari Pasar Gede Harjonegoro, tempat di mana berbagai bahan pangan diperdagangkan. Pasar Gede yang terletak berhadapan dengan Balai Kota Solo dan didesain oleh arsitek Eropa di zaman Pakubuwono ke-10 ini sebelumnya mengalami 3 masa, yaitu masa kerajaan, postkolonial, dan kemerdekaan. Saat itu pasar ini dianggap sebagai mediator perdagangan masyarakat Cina, Belanda, dan pribumi dan dikenal juga sebagai pasar priai karena kualitas barang yang diperdagangkan terkenal bagus. Dari Pasar Gede, saya beralih ke sentra penjualan kambing di Pasar Silir, Solo. Menariknya, sekitar tahun 1960-an, daerah ini dikenal sebagai tempat lokalisasi. Namun, sejak tahun 1988, kegiatan prostitusi di Kampung Silir resmi ditutup. Kini Pasar Silir menjadi salah satu pasar hewan yang ramai. Setiap hari pukul 9 pagi, pikap pengangkut kambing datang menurunkan hewan ternak yang akan diperdagangkan. Pemilik warung sate kambing Pak Manto, kuliner yang terkenal di kota Solo, dulu biasa memilih sendiri kambing-kambing yang akan disajikannya. Salah satunya dari Pasar Silir ini. Dalam sehari sekitar 20 hingga 30 ekor kambing dibutuhkannya untuk memenuhi permintaan para pelanggan. Setelah Pak Manto meninggal di tahun 2019, ketiga putrinya meneruskan bisnis warung sate kambing yang sudah memiliki beberapa cabang ini. Bahkan sejak kecil, Desi, putri pertamanya, sudah sering diajak ke pasar, termasuk ikut belajar memilih kambing. Almarhum itu pokoknya kualitas nomor 1. Jadi yang penting kambing itu muda dan gemuk. Kalau dia muda tapi kurus pun tetap akan alot. Tadi milih kambingnya harus yang gemuk dan masih muda. Iya. Motongnya sendiri kamu pernah lihat? Selalu lihat. Jadi pisaunya harus tajam, harus sekali potong. Harus langsung set gitu? Harus langsung. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak nanti jadi bau kambing. Ya bau kambing nggak bisa diobatin pakai rempah-rempah apapun, Kak. Jadi dari sejak pemotongan saja itu sudah harus diperhatikan ya. Ada masa-masa sulit cari kambing? Makanya nyarinya sampai ke Ponorogo, sampai ke keluar kota. Ada suppliernya? Ada. Dulu ada zamannya nyari sendiri nggak? Apa selalu? Nyari sendiri, Bapak nyari sendiri, Kak. Oh, kemana-mana. Pak Manto mulai membuka warungnya di tahun 1990. Pria lulusan sekolah dasar ini sebelumnya ikut orang yang berjualan sate selama 3 tahun. 2 tahun setelah menikah, ia pun membuka warung kecil pertamanya dengan modal sekitar 5 juta rupiah. Kalau aku baca, Pak Manto ini mulai mendirikan ini tahun 90 ya? Iya, Kak. Udah lahir belum Mbak Desi? Pas tahun lahir aku. Pas tahun lahir? Iya. Ceritain dong. Jadi almarhum itu kan seneng banget, Kak, bersosialisasi dengan pedagang-pedagang di pasar. Ya makanya kita tahu banget perjuangannya seperti apa. Beliau tuh nggak pernah nawar. Nggak pernah nawar. Percaya aja. Beli 5 kilo, ya udah nanti pedagang yang timbangin. Nggak pernah ngeliatin. Nggak pernah, Kak. Jadi ya seperti itu. Bapak itu orangnya gimana sih sebagai seorang pengusaha ya gitu ya, punya warung tuh
tadi bahwa nggak pernah nawar, percaya, baik sekali, tapi tegas juga nggak? Galak gitu nggak? Beliau tuh humoris sekali. Gitu. Disiplin pasti, disiplin waktu, jujur. Yakin sih kalau sampai sebesar ini warungnya karena kejujurannya beliau sih Kak. Dari dulu pun, dari masa sulit pun, warung ini nggak pernah tutup. Memang pengunjungnya 70% berkurang Kak, 70%. Apa yang Bapak katakan waktu keadaan terpuruk, anak-anak melihat ada banyak orang nagih, ada yang marah-marah pasti gitu? Pernah sampai kayak begitu gitu, ngelihat suka dukanya tuh luar biasa. Luar biasa Masih sekali. ingat gitu rasanya kayak apa? Doain aja Kak, nggak apa-apa lah. Namanya proses. Bapak nggak pernah bicara kasar, nggak pernah marah, nggak pernah menghindar Kak, nggak pernah menghindar. Jadi walaupun nggak ada yang untuk bayar waktu itu, pun tetap dihadapin. Ya, kalaupun laku akan aku bayar. Jadi beliau tuh seperti itu Kak, menghadapi aja apapun resikonya. Itu akhirnya gimana bangkit dari saat terpuruk, banyak utang, banyak yang nagih, itu tahu momen bangkitnya, mulai membaiknya tuh pada saat apa? Kita banyak kebantu dengan sosial media, itu terus merangkak naik sampai sekarang. Salah satu menu yang harus dicoba di warung ini selain sate kambing dan sate buntelnya adalah tengkleng rica. Kreasi khusus dari Pak Manto yang awalnya dimasak untuk anak-anaknya. Nah ini yang terkenal di sini itu adalah tengkleng rica. Cerita penemuannya tengkleng rica itu gimana sih? Waktu itu awalnya ada salah satu pejabat di Kota Solo itu pesen 20 ekor kambing guling. Kambing guling kan yang dimakan dagingnya aja. Tulangnya kita bingung nih Kak mau diapain. Nah akhirnya ya udah beliau bikin kreasi, bikinlah kita tengkleng rica buat anak-anaknya. Buat anak-anak. Terus enak, ya udah dijual. Iya, ternyata responnya sangat bagus. Bapak gimana waktu tahu bahwa justru ini kreasinya yang beda lain daripada yang lain itu yang justru booming sekali? Kayaknya Bapak nggak sadar deh kalau itu booming Kak. Nggak sadar? Nggak, jadi kayak biasa aja. Bahkan sampai banyak food blogger datang untuk minta interview pun nggak sadar kayaknya Kak. Maksudnya ya tetap seperti biasa aja. Tengkleng adalah masakan sejenis sup dengan bahan tulang kambing. Konon di zaman dulu hanya kaum bangsawan dan orang Belanda saja yang bisa menikmati daging kambing. Hanya bagian kepala, kaki, dan tulang yang tersisa untuk pekerja dan tukang masak. Kini tengkleng banyak diminati pencinta kuliner. Namun ada juga pelanggan yang heran ketika pertama kali memesan tengkleng. Pernah ada pengalaman buruk sama pelanggan nggak? Pernah. Apa? Pernah. Jadi tengkleng itu kan bahannya kan tulang kambing ya? Iya. Kok tulang sih, emang kita anjing dikasih makan tulang gitu? Marah-marah tuh? Iya. Lah kan emang ini. Emang tengkleng tuh dari sisa-sisa ya kan? Iya, tapi terus ya udah kita ganti yang paling banyak gitu. Dagingnya. Iya. Terus udah itu aja? Iya, udah happy lagi. Happy lagi? Udah happy lagi. Gampang kok bikin seneng. Hal yang istimewa selain racikan bumbunya adalah cara Pak Manto memasak tengkleng, memilih bahan, bahkan memilih peralatan masaknya. Dalam seminggu, warung sate kambing Pak Manto selalu mengganti semua wajannya dan memesan hingga 500 buah untuk seluruh cabang yang dipesan khusus dari Wonogiri. Aku tadi dengar cerita bahwa yang penting itu adalah di sini kualitas gitu ya. Bahkan ada beberapa bahan, alat masak itu dipesan khusus. Betul ya? Iya, betul. Dari apa? Anglonya dari mana? Anglonya dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Wajannya? Dari Wonogiri, kita ada pengrajin dari Wonogiri juga. Tusuk satenya? Dari Temanggung. Nyarinya gimana itu? Oh, kita menyusuri itu Daerah-daerah. perkampungan, daerah-daerah gitu. Diajak juga anak-anak ini? Ya diajak. Diajak gitu. Umur berapa waktu itu? Masih ingat nggak?
SMP-an Kak, SMP-an kita udah mulai belajar. Masih satu motor berempat nggak dong? Enggak, berdua aja. Lihat ceritanya Pak Manto waktu masih hidup pernah diwawancara, bilangnya adalah dia kalau masak wajannya itu satu porsi tengkleng, itu setelah selesai masak udah dicuci. Selera masing-masing customer tuh berbeda Kak. Jadi berapa wajan yang dipunyain? Karena kan setiap satu porsi cuci kan nggak mungkin punya satu ya. 500 ada. Wajan? Ya. Biar Seminggu sekali datang 500, seminggu sekali datang 500 gitu. itu tahannya berapa lama itu biasanya wajan itu? Seminggu. Seminggu ganti wajan? Seminggu ganti. Jadi ada banyak dong ini apa teman-teman UMKM yang mensupport, itu ada langganannya khusus juga? Ada. Cabe juga katanya, cabe khusus ya? Iya. Dari Boyolali. Ya biar pedes aja. Supplier ini udah tahu kriteria yang kita mau. berapa kilo sehari? 50, Cabenya ya? hampir 100. Belum rempah-rempah yang lain ya? Belum lempar-lempar. Ada lagi rempah-rempah yang lain yang khusus emang harus dari daerah itu? Gini, semuanya pedagang dari desa itu datang ke sini. Mereka panen sendiri. Itu juga awalnya dulu almarhum tiap ada yang turun dari bus bawa karung ditanya, nanti kalau panen lagi ke sini ya. Dari warung sate kambing ini, Pak Manto bisa menyekolahkan ketiga anaknya hingga kuliah, bisa membeli rumah dan mobil. Harapannya agar ketiga putrinya tidak hidup susah seperti dirinya. Mbak Desi ini kuliahnya apa? Lulusannya apa? S1 S1 apa jurusan apa? di EP, Ekonomi Pembangunan. Cita-citanya apa dulu Mbak? Kerja di pemerintahan gitu. Dulu Kak, kita tuh nggak boleh handle warung tuh, nggak boleh. Nggak boleh kata karena Bapak tahu betapa susahnya, nggak gampang merintis. Jadi nggak mau anak-anaknya ikut susah kan Kak. Saya kerja keluar, resign, adik juga kerja resign. Kita resign bareng. Yang bikin balik dan harus meneruskan ya karena ini hasil karya almarhum dan waktu itu sempat ada pesan terakhir gitu dari almarhum, tolong dirawat warungnya, karyawannya, jangan neko-neko, ya gitu-gitu Kak. Gitu ya, apa tantangan terberatnya harus mengembangkan bisnis ini? Menghadapi bisnis ini yang mempertahankan ekspektasi loyal customer. Dan kemudian quality control untuk setiap cabang? Iya, itu semuanya terpusat di Solo. Saya, adik, udah. Adik-adik? Mama gini aja. Kalau bisa mengambil intisari dari almarhum Bapak, sebagai sosok Bapak, sebagai sosok pengusaha, sebagai sosok manusia gitu, apa sih yang kamu idolakan, yang kamu kagumi, yang menjadi panutan? Sangat menganut Bapak. Caranya beliau berpikir, caranya beliau berusaha itu tidak untuk dirinya sendiri gitu. Jadi memikirkan yang lainnya juga. Jujurnya, semangatnya, nggak pernah putus asa. Nggak pernah putus asa loh Kak, waktu itu kan kondisinya sulit sekali, kayak gitu aja udah bangun aja udah males kalau orang normalnya gitu, tapi beliau enggak. Yang bikin sedih karena beliau nggak bisa menikmati masa jayanya yang sekarang gitu. Jadi merintisnya begitu lama, sudah mulai berkembang, ditinggal gitu. Jadi meninggalkan usaha ini buat anak-anaknya gitu Kak. Kini warung sate Pak Manto masih ramai dikunjungi, baik di Solo maupun di cabang lainnya, termasuk di Jakarta. Saat Lebaran bahkan pengunjung di kota Solo rela antre dan membawa tikar untuk menunggu giliran bisa menyantap aneka olahan kambing di warung sate kambing Pak Manto. Sekarang saatnya kita mencobai, ini ada 3 menu masakan dari sate kambing Pak Manto di sini ya. Yang pertama yang wajib kita coba adalah ini, tengkleng kambingnya ya, tengkleng rica. Ini dengan cara masak yang normal yang cabenya dirajang ya. Ini adalah otak kambing masak. Dan ini adalah sumsum. Yang mana dulu yang mau kita coba? Kita pakai sendok supaya yakin ini bersih dan ini food grade, jadi aman buat peralatan makan. Kuahnya.
Enak banget ya. Bumbunya berasa resep, nikmat banget. Aduh, memang nggak salah kalau ini adalah tengkleng yang terkenal di kota Solo. Ya, cabai dari Boyolali ini memang pedesnya. Enak banget ini otak. Yang katanya ini kolesterolnya tinggi. Tapi anggap aja kalau makan ini banyak, otak kita juga ikut sehat. Terakhir adalah ini, kita cobain sum-sum. Makannya gimana? Pakai sedotan ya. Jadi kalau ke kota Solo jangan lupa ya, salah satu kuliner yang harus dicobain adalah sate kambing Pak Manto. Cobain tengkleng ricanya, otak rebusnya, sama sum-sum. Pedes banget. Jangan lupa ya, kalau mau dapat lebih banyak lagi manfaat, ikuti kuisnya. Pertanyaannya adalah, apa salah satu tips memasak kambing supaya tidak bau kambing? Jawabannya ada di tayangan ini. Jawab di kolom komentar, jangan lupa sertakan akun Instagram kalian. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga, subscribe ini juga ya. Di Feni Rose, itu Instagramnya. Feni Rose Official, YouTube channelnya. Oke. Hadiahnya mantep lah pokoknya hadiahnya.